Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bida'watihi wa man wala. Amma ba'du. Teman-teman yang saya cinta dan yang saya sayangi, pada kesempatan malam hari ini, yang pertama wajib kita bersyukur atas segala bentuk nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga dengan nikmat tersebut kita dapat bermujalasah. Salah satu nikmatnya kita dapat bermujalasah dan melanjutkan salah satu program yang telah tertuang di rakar kita, terkhusus di organisasi HMI Komisariat Artijo Al-Kostar, dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga segala bentuk nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelak dapat dipertanggungjawabkan dengan mudah. Karena setiap sesuatu yang kita lakukan, setiap sesuatu yang kita dengar, setiap sesuatu yang kita lihat, itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innas sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalimat salawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa ala Muhammad wajib kita aturkan kepada sang reformasi dunia, nabi yang telah membawa tatanan masyarakat yang amburadul menjadi tatanan masyarakat yang bermoral dengan para sahabatnya di beberapa abad yang silam. Hartanya dikorbankan, tidak hanya hartanya dikorbankan, bahkan nyawanya dikorbankan, itu semua untuk menegakkan nilai-nilai syariat Islam di buminya Allah Subhanahu wa taala. Baik, lebih singkatnya waktu, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas sedikit hal ini. Mungkin merupakan kajian penting atau hal-hal yang berkaitan dengan era sekarang, era terkini. Kita mengangkat tema apa? Membina akal sehat dalam menghadapi problematika politik. Sudah sama kita ketahui bahwasanya kalimat politik itu erat kaitannya dengan sesuatu yang kotor, biasanya sih. Ya. Karena definisi politik itu, ada sebagian yang mendefinisikan bahwa politik itu adalah suatu sistem atau sesuatu kerjaan untuk mendapatkan atau meraih kekuasaan-kekuasaan tertentu. Kita selaku rakyat Indonesia itu tidak bisa dilepaskan dengan yang namanya politik, karena kita hidup di negara yang demokrasi, yang seluruhnya diatur oleh politik. Karenanya ada ulama karismatik Indonesia yang mengatakan, man la ya'rifu siyasah halakathu siyasah. Barang siapa yang tidak tahu politik, tidak tahu bagaimana cara berpolitik, maka dia akan dicelakakan oleh politik. Hal tersebut diungkapkan oleh Kiai Maimun Zubair, Allah yarham, Allahumma firlahu. Artinya kita selaku warga negara Indonesia tidak bisa lepas dari politik. Karenanya jika kemudian ada anak-anak baik, ada orang hebat, generasi muda bangsa Indonesia yang hebat, kalau boleh saya sarankan silahkan terjun ke politik. Artinya apa? Ketika anak-anak muda itu terjun ke politik, maka kedepannya Indonesia ini akan menjadi negara yang hebat. Sebab kenapa? Karena anak-anak yang hebat tersebut ketika terjun ke politik, maka dia akan mempunyai kebijakan-kebijakan ketika mereka terpilih menjadi pemimpin di Indonesia. Artinya ketika anak-anak baik sudah jauh dari politik, anak yang jujur jauh dari politik, anak pesantren jauh dari politik, anak yang hafal Quran jauh dari politik, anak yang hebat di dalam fikih jauh dari politik, dengan dalih mengatakan bahwa politik itu kotor, maka dapat dipastikan 15, 20, 30 tahun ke depan Indonesia akan menjadi negara yang rusak. Kenapa? Karena orang-orang yang baik, yang ngerti hukum, yang ngerti fikih, yang ngerti agama, yang ngerti Al-Quran sudah tidak mau mendekat kepada politik. Baik, sekarang sudah musimnya. Sudah musim politik atau pemilihan, pesta demokrasi di Indonesia. Ada caleg, calon legislatif, ada calon kepala negara, caleg ada melibatkan calon DPR pusat, ada DPR daerah, ada DPR provinsi, ada DPR kabupaten. Itu semuanya akan diselenggarakan pada tahun 2024.
Nah, ketika kita berbicara politik, sekarang sudah muncul omongan-omongan yang kurang sedap ketika kita dengarkan. Seperti contohnya misalnya ada satu golongan misalnya mendukung si A dengan menjelek-jelekkan si B. Saya sebut saja, misalnya ada pendukungnya Pak Anies menjelek-jelekkan pendukungnya Pak Prabowo, atau sebaliknya pendukungnya Pak Prabowo menjelek-jelekkan Pak Anies atau Pak Mahfud. Yang sama kita ketahui bahwasanya ketiga-tiganya dari calon tersebut, keenam-enamnya baik calon presiden, wakil presiden itu adalah orang terbaik putra bangsa. Pak Mahfud MD misalnya, rekam jejaknya luar biasa, mantan MK, mantan Menko Polhukam, artinya dia mempunyai rekam jejak yang baik. Demikian juga Pak Ganjar, orang baik. Pak Prabowo apalagi, adalah orang yang baik. Kemudian wakilnya Pak Gibran adalah orang yang baik, berhasil memimpin Solo. Pak Anies, orang juga pemimpin yang pernah memimpin, seseorang yang pernah memimpin Jakarta, meninggalkan rekam jejak baik yang ada di Jakarta, membangun beberapa bangunan yang kemudian tidak pernah dilaksanakan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya, JIS ataupun yang lainnya. Kemudian wakilnya Bapak Muhaimin yang besar di keluarga NU. Artinya keenam dari calon presiden dan wakil presiden tersebut adalah putra terbaik bangsa. Artinya kalau kita kemudian selaku akademisi ikut-ikutan orang yang juga mencela calon ini, mencela calon itu merupakan hal yang tidak etis. Kenapa? Karena pada sejatinya untuk menyanjung dukungan kita sendiri itu nggak perlu menjelek-jelekan orang lain, menjelek-jelekan paslon lain. Kita cukup sanjung siapa yang kita dukung dengan program-program unggulan mereka. Tidak perlu menjelek-jelekan calon yang lain. Sebab kalau kita menjelek-jelekan calon yang lain, misalnya nih saya dukung Pak Anies, lalu menjelek-jelekan Pak Prabowo, saya mengatakan Pak Prabowo begini, tidak benar begini, maka secara tidak langsung saya itu menjelek-jelekan Pak Anies. Kenapa? Karena imbasnya nanti ketika saya menjelek-jelekan Pak Prabowo, saya mendukung Pak Anies, maka orang yang mendukung Pak Prabowo juga akan menjelek-jelekan Pak Anies. Pasti imbasnya seperti itu. Artinya kalau kita mendukung calon, siapapun calonnya, kita nggak perlu mengolok-olok menjelek-jelekan calon yang lain. Supaya kita hidup rukun, damai, dan sentosa. Artinya perbedaan warna, perbedaan pandangan politik jangan sampai menghalangi kita untuk duduk minum kopi bersama. Seperti itu. Sejauh mana kita berpikiran dewasa. Artinya kalau kita mendukung si A, si B, nggak usah menjelek-jelekan calon yang lain. Dan itu lebih enak. Misalnya dalam satu keluarga yang anaknya misalnya mendukung si A, kemudian orang tuanya mendukung si B, nggak usah menjelek-jelekan antara satu dengan yang lainnya. Cukup pilih. Sebab kita untuk memenuhi tugas negara itu hanya memilih. Nggak usah menjelek-jelekan, nggak usah begini, nggak usah mencerca calon yang lain. Cukup sanjung siapa yang kita pilih. Nggak usah menjelek-jelekan yang lain. Sama, saya juga mendukung Pak Anies, ada yang mendukung Pak Prabowo misalnya, ada yang mendukung Pak Ganjar. Hidup rukun, damai, dan sentosa seharusnya itu dapat terrealisasi ketika kemudian kita tidak menjelek-jelekan calon-calon yang lain. Itu enak. Artinya ketika kita kemudian menjelek-jelekan yang lain, maka yang lain juga menjelek-jelekan kita. Seperti itu. Dan saran bagi saya pribadi, mari kita berpolitik dengan sehat, apalagi mahasiswa. Enggak usah berkuar-kuar menjelekkan yang ini. Yang mahasiswa itu sudah dikenal dengan anak akademis. Jadi enggak etis ketika kemudian anak akademis menjelek-jelekan. Bahkan ada bahasa-bahasa kotor yang kemudian dikeluarkan untuk mencerca calon-calon yang lain, yang artinya yang tidak didukung oleh kita sendiri. Karenanya mari kita berpolitik dengan politik yang sehat. Bagaimana Nabi mencontohkan, sama Nabi itu juga Nabi itu mencontohkan kepada umatnya, jangan kira di dalam Islam itu nggak ada politik ya. Itu ada, di dalam Islam itu ada politik. Ada sistem bagaimana kemudian cara berpolitik yang sehat. Makanya ada kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah yang dikarang oleh Imam Al-Mawardi. Di situ diajarkan bagaimana cara memimpin negara, pemerintahan seperti apa, itu diatur. Karenanya Islam melarang kita untuk menjelek-jelekan orang yang lain, apalagi memfitnah. Fitnah itu adalah menuduh yang tidak fakta, itu fitnah. Misalnya Pak Prabowo dituduh macam-macam. Pak Prabowo dituduh begini. Itu merupakan moral yang kurang etis, apalagi dilontarkan oleh mulut seorang mahasiswa.
Artinya kita tidak usah menjelek-jelekan calon-calon yang lain, cukup kita menyanjung siapa yang kita dukung. Seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mari kita berpolitik dengan sehat, membina akal sehat, sehingga tidak selalu memunculkan problematika di dalam berpolitikan kita. Makanya tadi Kabit, ya sampai Kabit P3A mengangkat tema apa? Membina akal sehat dalam menghadapi problematika politik. Membina akal sehat di dalam menghadapi problematika politik. Ini merupakan tema yang luar biasa. Cuma kami ada kegiatan selanjutnya, yaitu rutinitas kami juga, yaitu apa lah? Main futsal. Ini olahraga juga penting, teman-teman. Kita di Islam jangan menjadi orang kalau bisa olahraga, badan masih sehat, silahkan olahraga. Kalau ada yang malas, jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak benar. Artinya kita bergerak, bagaimana gerak tersebut memberikan feedback yang baik kepada diri kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nggak usah banyak-banyak, yang penting semuanya ngena. Intinya jangan pernah perbedaan pandangan politik, perbedaan dukungan menghalangi kita untuk duduk minum kopi bersama. Perbedaan pelangi indah sebab ada beberapa warna yang tertuang di dalamnya. Ya, pelangi nggak akan pernah indah jika warnanya hanya hitam saja atau putih saja. Pelangi itu indah karena ada beberapa warna di dalam tubuhnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga barokah dan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.